Begitu mau cek darah cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. 11 juta orang, itu hampir 10% dari total kan, dari 98. Sebelumnya 7, 1, 1, 1, 1 di bawah 1 juta, dan 1 juta di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah, di average 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu. Bapak, Ibu pimpinan, dan seluruh anggota Komisi 8, 9, dan 11 yang saya banggakan, kita semua tentu ingin program JKN ini dapat berjalan efektif, sehingga benar-benar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa keributan yang terlalu signifikan, karena uang yang saya keluarkan sama, nggak berubah. Kenapa keributannya beda? Berbagai langkah perbaikan tentunya harus terus dilakukan agar tepat sasaran. Apa? Iya tuh keributan kan. Oh, ribut aja lo. Kan saya hanya diundang ke sini, katanya ada protes di masyarakat rame. Tadi Bapak Ketua juga bilang ada keributan di masyarakat sedikit. Jadi saya bilang keributan aja lah biar sama bahasanya ya Pak ya. Tapi kita ngerti masalahnya di mana. Jadi dengan sejalan dengan tersebut, upaya perbaikan ketetapan sasaran senantiasa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tadi Pak Menkes sudah memberi permintaan berapa bulan, segala bulan. Saya perkuat sedikit deh. Pertama, perubahan data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu. Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan, tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur, dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dengan demikian penjelasan kami tentang dukungan APBN 2026 untuk mendorong efektivitas program JKN dalam rangka mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing untuk menghadirkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Menteri Bappenas. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Pimpinan yang
saya hormati, khususnya Bapak Sufmi Dasko Ahmad, Ibu Sari Yuliati, Pak San Mustafa, dan saya biasanya ada mitra yang sangat luar biasa kritisnya, Pak Dolfi. Terima kasih. Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, para pimpinan dan juga para anggota DPR, serta rekan-rekan saya, Menteri, ini persoalan yang tidak mudah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, masalahnya sudah tahu, tapi kita dalam proses menyelesaikan masalah. Dan Pak Dasko, ketika saya mendapat undangan ini, saya merasakan ini sebenarnya adalah penyelesaian untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Apa itu? Perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan terintegrasi. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan persoalan ini, maka sebenarnya kita sudah bisa menyelesaikan apa tujuan nasional pembangunan kita. Tujuan pembangunan nasional kita adalah ketika Bung Karno menyampaikan kita merdeka melalui jembatan emas, 100 tahun kemudian kita mencapai Indonesia emas. Apa artinya 100 tahun Indonesia emas? Harusnya lebih sehat, lebih cerdas, lebih berdaya saing, dan seterusnya. Dan kali ini Pak Dasko dan kawan-kawan akan mencoba bersama pemerintah melakukan perbaikan bukan hanya sistem, tapi ekosistem tata kelola jaminan kesehatan terintegrasi. Ibu dan Pak sekalian yang saya hormati, paling tidak ada prioritas nasional untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, yaitu sains, teknologi, dan terutama kesehatan. Dan pemerintah saat ini melalui berbagai jaminan kesehatan itu sudah melakukan upaya yang diharapkan mencapai apa yang diharapkan, mulai dari cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, jaminan cakupan kepesertaan aktif, dan juga jumlah kepesertaan segmen PBI yang tadi sampaikan sudah di atas 90%. Lalu bagaimana kita bisa mencakup supaya semua penduduk Indonesia berhak mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan? Kenapa itu harus kita lakukan? Karena bagaimanapun juga masyarakat itu berhak mendapat tidak hanya jaminan kesehatan, tapi juga pelayanan kesehatan. Untuk itulah integrasi yang diharapkan bisa kita lakukan, integrasi untuk menjamin masyarakat makin sehat, dan integrasi ini bukan hanya jaminan saja, tapi juga integrasi sampai di lapangan, bagaimana integrasi mulai dari jaminannya sampai pemanfaatan jaminan itu bisa dimanfaatkan di prasarana kesehatan yang paling ujung, posyandu, puskesmas, RSUD, rumah sakit khusus, dan juga termasuk rumah sakit yang sangat khusus yang pada waktu itu sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, rumah sakit kanker, rumah sakit jantung, rumah sakit untuk menangani masalah otak. Ini adalah rumah sakit yang merupakan bagian dari penguatan tata kelola jaminan kesehatan nasional. Lanjut, tolong diteruskan itu ya. Dalam konteks seperti ini, maka pertama-tama pemutakhiran data berbasis peristiwa hidup itu menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam tata kelola jaminan kesehatan nasional. Peristiwa hidup itu mencakup lahir, meninggal, pindah, dan seterusnya. Ini harus menjadi dasar bagi tata kelola jaminan kesehatan nasional. Kemudian deteksi dini peserta berisiko berupa akibat-akibat bencana dan lain sebagainya, ini harusnya juga menjadi bagian dari pencatatan data. Selanjutnya, penetapan indikator capaian kinerja BPJS berbasis mutu layanan dan pengalaman peserta seharusnya juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola jaminan kesehatan. Dan seterusnya, dan paling menarik adalah penguatan kanal pengaduan yang selama ini juga sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial, yaitu evaluasi hasil pengaduan digunakan untuk perbaikan layanan atau kebijakan nasional kita. Selanjutnya, perbaikan tata kelola data kepesertaan tidak hanya pembenahan dari sisi administrasi, tetapi juga menyangkut masalah investasi dan untuk kepastian layanan kesehatan, efisiensi sistem, dan kepercayaan publik terhadap jaminan kesehatan nasional. Di mana dalam kaitan ini, kepastian layanan bagi peserta mencakup data kepesertaan yang akurat, mutakhir, dan memastikan peserta memperoleh layanan saat dibutuhkan. Dan selanjutnya harus
tingkatkan melalui efisiensi sistem jaminan kesehatan nasional, dan ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan yang menjadi tujuan rapat kali ini, integrasi dan pemutakhiran data untuk keberlanjutan penurunkan beban administrasi BPJS dan fasilitas kesehatan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.